Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang pintu-pintu syaitan yang masuk ke dalam hati-hati manusia. Ya, pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu kami sudah menyebutkan bahwasanya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan pahala yang terus mengalir kepada penulis buku ini. Pada pertemuan yang lalu kami menjelaskan bahwasanya hati itu laksana benteng, seperti benteng ya, yang mana benteng itu ada pintu-pintunya dan musuh akan memasuki benteng itu dari pintu-pintu tersebut. Oleh karena itulah supaya benteng itu aman, tidak dimasuki oleh musuh-musuh, maka perlu dijaga benteng tersebut. Ya, apa yang dijaga pintu-pintunya. Ya, pintunya itu harus kuat penjagaannya, ya, agar para musuh tidak bisa memasuki benteng itu. Kalau para musuh atau musuh-musuh masuk ke dalam benteng itu, maka benteng itu pun dapat dikuasai. Ya, benteng itu akan bisa dihancurkan dan seterusnya. Oleh karena itulah hati kita juga demikian. Ya, ibarat benteng ya, sebagaimana disebutkan dalam buku ini, dalam kitab ini, yang mana hati kita ini memiliki pintu-pintu yang akan dimasuki oleh syaitan. Jangan sampai syaitan ini masuk ke dalam hati kita melalui pintu-pintu itu, pintu-pintu hati yang mana kalau sudah syaitan itu masuk dalam hati kita, ibaratnya masuk dalam ke benteng itu, maka dia akan menguasai hati kita atau benteng kita, yang mana kalau sudah hati kita dikuasai, maka kita akan dikalahkan atau dihancurkan oleh syaitan itu. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi apa itu pintu-pintu? Pintu-pintu besar ini ya. Pintu-pintunya banyak. Ya, pintu-pintu hati yang mana syaitan bisa masuk ke dalam hati kita itu banyak. Tapi kami di sini menyebutkan berdasarkan dari buku ini pintu-pintu yang besar, pintu-pintu yang besar, ya, yang mana benteng-benteng itu bisa masuk ke dalam pintu-pintu itu, masuk ke dalam hati kita. Yang pertama di antara pintu-pintu yang besar itu, pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita adalah hasad, iri dengki. Jadi iri dengki ini adalah salah satu sifat manusia, salah satu pintu yang mana syaitan bisa masuk lewat sini. Ya, lewat hasad inilah syaitan masuk ke dalam hati kita. Begitu juga tamak, ya, keserakahan, tamak. Ya, jadi sifat tamak yang ada pada manusia ini juga salah satu pintu benteng atau pintu hati yang darinya itu syaitan masuk ke dalam hati kita. Ya. Oleh karena itulah, maka kapan saja seseorang itu memiliki sifat yang tamak, ya, serakah terhadap segala sesuatunya, maka apa yang terjadi? Maka ketamakannya itu akan membuat dia buta dan tuli. Ya, kita lihat ya, kalau orang sudah tamak itu serakah, ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, ya, tidak ada rasa cukup, rasa qanaah dalam dirinya, apa yang terjadi, maka dia pun menjadi buta dan tuli. Artinya buta, dia tidak lagi melihat ini diharamkankah,
ini dilarangkah, yang penting tercapai apa yang dia inginkan. Dia tidak lagi mendengar ya ayat-ayat Allah, tidak lagi mau mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Yang penting apa namanya, ambisinya terhadap sesuatu itu dapat tercapai. Ini bahayanya ya kalau orang memiliki sifat apa namanya, sifat tamak ya, sifat loba, sifat serakah ya, meskipun itu diharamkan tetapi tetap dia lakukan, tetap dia jalani, tetap dia capai, padahal itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan sifat keserakahannya itulah menutup mata hatinya, menutup cahaya hatinya itu. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sekali lagi, oleh karena itulah kita sudah mengetahui bahwasanya sifat hasad dan keserakahan ini atau ketamakan ini salah satu dari pintu-pintu setan masuk ke dalam hati kita. Ya, begitu juga orang yang hasad, ya orang yang iri dengki, yang memiliki sifat iri dengki dalam hatinya, maka setan ketika ada orang yang iri dengki, maka setan pun mendapatkan kesempatan yang besar ya terhadap orang tersebut. Sehingga apa? Ya sehingga setan pun ya 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 sehingga apa yang terjadi ya, begitu juga orang yang apa namanya, orang yang tamak tadi itu ya, ketika ya orang yang tamak itu, maka setan artinya menggambarkan kepadanya sesuatu yang indah ya, sehingga apa, sehingga orang itu dapat meraih apa yang diinginkan oleh syahwatnya, meskipun itu perbuatan kemungkaran atau perbuatan yang terlarang, yaitu ya. Jadi sekali lagi, orang yang hasad juga adalah kesempatan bagi setan ya untuk masuk kepada orang yang hasad, sehingga orang yang hasad itu pun dia bisa menghalalkan segala cara, melakukan segala cara, yang penting nafsunya bisa terpenuhi. Ya, begitu juga orang yang tamak, ya, begitu juga orang yang tamak, ya maka setan pun memperindah segala sesuatu yang menghantarkannya kepada apa yang diinginkan oleh syahwatnya, meskipun itu adalah perbuatan kemungkaran atau perbuatan yang tercela. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Kemudian yang kedua adalah di antara pintu setan yang terbesar yang bisa masuk ke dalam hati-hati kita adalah sifat marah, sifat atau syahwat ya, dan keras hati. Sifat marah, syahwat, ya hawa nafsu, dan keras hati, perangai yang keras. Nah, ini juga salah satu pintu dari pintu-pintu ya setan masuk ke dalam hati kita. Ya, ini ikhwatul Islam, azakullah. Ya, jadi marah itu dapat menutup ya, sifat marah ya, apalagi marah yang berlebihan itu dapat menutup kita punya akal. Oleh karena itulah ketika ada orang yang marahnya berlebihan ya, yang tidak bisa dikendalikan, itu terkadang dia tidak lagi melihat bahwasanya ini berbahaya, tindakannya berbahaya dan seterusnya. Ya, tentu kita pasti marah ya, tetapi bagaimana kita bisa mengatur kemarahan itu, jangan sampai kemarahan itu sampai kelewat batas, ya melampaui batas, ini yang berbahaya. Ya, bukan berarti kita tidak punya sifat marah, setiap kita pasti ada namanya marah ya, tapi jangan sampai kemarahan itu melampaui batas, ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana ketika kita marah, berupaya untuk kita meredam amarah itu, ya mengendalikan amarah itu, jangan sampai
amarah itu menguasai akal kita. Kalau sudah amarah itu menguasai akal kita, maka kita pun bertindak di luar apa yang di luar, atau bertindak pada hal-hal yang terlarang. Ini ikhwatal Islam azakallah. Kemudian jika akal kita ini lemah, ya disebabkan karena amarah yang memuncak, maka ketika itu syaitan akan menyerang kita, akan masuk, ya, lalu mempermainkan kita. Lalu mempermainkan kita. Kalau sudah syaitan masuk ke dalam hati kita, maka syaitan pun akan mempermainkan kita. Kalau sudah hati kita dikuasai, apa yang terjadi? Maka kita pun bertindak, ya, bertindak pada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ya, karena hati ini ibarat raja. Ya, kalau hati ini bagus, maka perangai kita akan menjadi bagus. Tapi jika hati ini yang rusak, yang dikuasai oleh setan, maka kita pun tindak tanduk kita pun juga akan dikuasai oleh setan. Ya. Ini ada riwayat bahwasanya setan atau iblis mengatakan, "Idza kana al-'abdu hadidan," apabila seorang hamba itu ibarat besi, artinya kasar, ya, perangainya, keras hatinya, maka kami akan mempermainkan dia sebagaimana anak kecil mempermainkan bola. Ya, kita lihat ya, anak kecil mempermainkan bola itu dengan mudah, tendang di sana, tendang di sini, lempar sana, lempar sini. Begitu juga kita terhadap setan. Kalau kita ini memiliki sifat yang keras, suka amarah, sedikit-sedikit marah, marah yang tidak terkontrol dan seterusnya, maka atau kita punya keras hati, ya, perangai yang keras, maka ini mudah bagi setan untuk mempermainkan kita. Ya, ya, maksudnya mempermainkan kita, ya, kita mudah untuk diarahkan oleh setan untuk melakukan hal-hal yang lebih berbahaya lagi. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian di antara pintu-pintu setan yang bisa masuk dalam hati kita adalah suka untuk menghiasi rumah, menghiasi pakaian dan perabot-perabot rumah tangga. Ya. Jadi ini diantara juga pintu masuknya setan dalam hati kita. Orang yang suka cinta kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Iya, suka memperindah rumahnya. Ya, padahal rumahnya sudah bagus, diperindah lagi. Bajunya sudah bagus, diperindah lagi. Perabot-perabot rumah tangganya sudah bagus, sudah banyak, diperindah lagi, diperbanyak lagi. Ini adalah juga termasuk pintu dari pintu-pintu atau pintu daripada masuknya setan. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dia, ya, jadi setan itu ya menyuruh dia untuk sibuk memikirkan tentang dunia. Ini yang kurang harus ditambahkan, oh ini yang kurang cantik, ini diperbaiki dan seterusnya. Jadi habis hari-harinya itu hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Bersifat duniawi saja. Ya, memperbaiki ini, memperindah ini dan seterusnya. Ya, wah ini dindingnya kurang bagus, dikasih bagus lagi padahal sudah bagus dan seterusnya. Ini atapnya kurang tinggi, ditinggikan lagi dan seterusnya. Ya, begitu juga pakaiannya sudah bagus, diperindah lagi, ya, pakaiannya sudah banyak, ditambah lagi. Ya, perabot-perabot rumah tangganya sudah cukup, sudah bagus, sudah banyak, ditambah lagi, dikasih indah lagi, ditata lagi. Jadi habis hari-harinya itu, umurnya itu hanya berputar pada hal-hal itu saja. Ya, jadi kalau seseorang sudah ada kecintaan, ya, terhadap perkara-perkara tersebut, ya, cinta hanya sekedar menghiasi rumah-rumahnya, pakaian-pakaiannya dan seterusnya, akhirnya apa? Maka dia digiring oleh setan untuk sibuk mengurusi masalah-masalah yang bersifat duniawi. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan kita tidak mau mendapatkan dunia. Ya, dunia kita juga penting juga karena kita hidup di dunia. Cuma jangan sampai
waktu kita ini habis hanya memikirkan itu. Sedangkan kita tidak ada kecintaan untuk memperbaiki kita punya amal ibadah, memperbaiki kita punya hati, membersihkan hati kita yang kotor dari penyakit-penyakit hati. Ya, jangan sampai porsi memperbaiki rumah, memperbaiki apa namanya pakaian-pakaian, kendaraan dan seterusnya itu porsinya lebih banyak, ya, atau lebih sering dibandingkan porsi kita untuk berzikir kepada Allah, porsi kita untuk membaca Al-Quran, porsi kita untuk beristighfar, porsi kita untuk menjalankan ibadah. Jangan sampai terbalik. Justru yang kita perbanyak adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal soleh, bukan memperbanyak menghiasi dunia, menghiasi hal-hal yang sifatnya sementara. Karena rumah segala-galanya kan sifatnya sementara semua yang akan kita tinggalkan nanti. Kita meninggal dunia, kita tidak akan bawa semua itu, kita akan tinggalkan. Yang kita bawa nanti di alam kubur hanya iman dan amal soleh saja. Iman dan amal. Oleh karena itulah kita berupaya untuk memberikan porsi yang terbesar dalam masalah amal ini. Amal-amal kita yang belum sempurna kita sempurnakan. Ibadah-ibadah kita yang belum masih kurang kita lengkapi dan seterusnya. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Kemudian di antara pintu-pintu syaitan adalah yaitu kekenyangan. Banyak makan. Banyak makan itu juga menyebabkan kita kekenyangan atau terlalu kenyang, sehingga itulah syaitan bisa masuk ke dalam hati kita. Ini karena apa? Karena banyak makan atau kekenyangan atau terlalu kenyang itu dapat menguatkan kita punya syahwat. Ya, syahwat apa? Ya, syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada harta, syahwat kepada kedudukan, syahwat kepada yang lain-lainnya. Ya, dan juga membuat kita apa namanya dengan kekenyangan itu membuat kita malas beribadah kepada Allah. Ya, kita lihat ya, kalau orang yang banyak makan atau orang yang makannya berlebih-lebihan sampai dia terlalu kenyang, akhirnya apa? Akhirnya dia membuat dia malas beribadah. Ya, dia lebih suka tidur atau syahwatnya terlalu tinggi dan seterusnya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang tercela. Ini ikhwata Islam azakumullah. Bukan berarti kita tidak boleh makan. Silakan kita makan karena kita butuh makan, tapi jangan makannya berlebih-lebihan. Jangan sampai sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, atau makannya ketika pas makan itu sampai makannya berpiring-piring. Ya, tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Artinya makannya sampai ketika selesai makan dia pun tidak bisa bergerak. Ya, tidak ada ruang ya di ruang lambungnya itu untuk bernapas dan seterusnya. Ya, semuanya diisi dengan makanan sehingga membuat dia malas beribadah, membuat dia ngantuk, membuat dia tidur dan seterusnya. Ini di antara pintu, yaitu terlalu kenyang atau banyak makan membuat setan itu mudah masuk ke dalam hati kita. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang terlalu berharap kepada orang lain, ya, yang terlalu berharap kepada orang lain, ya, dengan berbagai cara dia hanya tergantung kepada orang lain, ya, tergantung kepada orang lain. Dia menginginkan apa yang ada pada orang lain itu, menginginkan sesuatu dari orang lain. Ini juga diantara salah satu pintu masuknya syaitan. Ya, dia tamak, ya, dia sangat menginginkan sesuatu dari orang-orang lain. Artinya adalah, ya, kalau kita misalnya bergaul dengan seseorang atau memiliki teman atau apa misalnya, jangan kita mencintai dia karena hartanya, ya, karena kedudukannya, karena pangkatnya, tidak boleh. Kita mencintainya karena Allah, karena dia adalah orang muslim misalnya atau muslimah, atau karena dia adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Itu yang menjadi ukuran kita berteman. Pertemanan kita yang sesungguhnya adalah bukan pertemanan kalau ada sesuatu yang kita inginkan darinya. Misalnya, saya berteman ke dia karena dia orang kaya,
Saya berteman dengan dia, mudah-mudahan dia kasih saya harta, uang, dan seterusnya. Bukan itu tujuan pertemanan. Tujuan pertemanan adalah agar kita saling cinta mencintai karena Allah, saling ingat mengingatkan karena Allah, bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga tatkala ada orang lain atau teman kita yang bersalah, kita ingatkan, kita luruskan. Iya, kalau dia misalnya malas beribadah, kita ingatkan, ajak dia beribadah kepada Allah. Itu tujuan pertemanan, persahabatan, bukan semata-mata mencari dunia darinya. Ini ikhwatal Islam, a'azakumullah. Kemudian di antara pintu masuknya setan ke dalam hati kita adalah terburu-buru dan tidak tabayun, artinya tidak mengcross check berita yang kita terima. Iya, artinya ketika ada berita yang kita terima, jangan kita langsung sebarkan berita itu sebelum kita cross check kebenarannya. Jangan kita terburu-buru dalam berkata-kata, dalam memutuskan suatu perkara, dalam bertindak, dalam berbuat. Tetapi kita harus pikirkan baik-baik dulu, kita cek dulu sumbernya dari mana ini berita, benar tidak, ya. Jangan kita langsung memvonis orang bersalah dan seterusnya. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sifat terburu-buru ya dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan cross check terhadap berita yang kita terima itu bagian dari pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati-hati kita. Nabi bersabda, "Al ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala." Ya, sifat terburu-buru, tergesa-gesa untuk bertindak itu berasal dari syaitan. Sedangkan sifat tenang, berhati-hati itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pintu masuknya setan ke dalam hati kita adalah cinta harta. Ya. Jadi cinta harta juga ini salah satu pintu masuknya setan. Iya. Karena iya, jika cinta harta ini ya sudah menguasai hati kita, maka kecintaan harta ini akan merusak kita. Ya, akan merusak kita kalau sudah orang cinta harta. Ya, apa yang terjadi kalau orang sudah cinta harta, ya, dia akan berupaya untuk mencari harta dengan segala cara. Ya, meskipun diharamkan, terlarang dan seterusnya, yang penting dia bisa mendapatkan harta. Dan juga dia takut kalau hartanya itu hilang. Ya, meskipun dia barangkali sampai meninggalkan syariat demi untuk menjaga hartanya dan seterusnya. Itulah kalau orang cinta dunia atau cinta harta ini, khawatir. Bahkan juga bisa menyebabkan dia menjadi orang yang kikir, ya, dengan alasan takut hartanya berkurang, ya, dengan bersedekah, ya, makanya dia pun malas bersedekah, malas berinfak, padahal di dalam hartanya itu ada hak-hak anak-anak yatim, hak-hak orang miskin yang harus dia keluarkan. Ini ikhwatul Islam, azakullah. Jadi orang yang cinta harta itu akan menyebabkan dia menjadi orang yang kikir, orang yang tidak mau mengeluarkan hak-hak dari hartanya itu yang harus dia keluarkan. Kemudian yang berikutnya, di antara pintu-pintu masuknya syaitan adalah menggiring orang-orang awam yang tidak berilmu itu untuk fanatik terhadap satu pendapat. Ya, jadi ketika ada seseorang yang membawa orang-orang atau yang mengarahkan orang-orang awam yang tidak ada ilmunya untuk ta'assub, untuk fanatik kepada satu pendapat, ya, maka itu termasuk salah satu masuknya pintu salah satu pintu setan, ya, pintu hati yang mana setan bisa masuk ke dalamnya, dalam hatinya. Iya. Kemudian di antara pintu daripada pintu-pintu setan adalah menggiring orang-orang yang tidak berilmu untuk memikirkan zat Allah, untuk memikirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi Allah itu tidak dipikirkan zat-zatnya. Ya, maksudnya Allah tidak boleh kita pikirkan zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang kita pikirkan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memikirkan ciptaan Allah yang luar biasa ini di alam semesta ini, maka kita akan mengenal Allah, bahwasanya Allah itu Maha berkuasa, ya, Maha segala-galanya. Jangan kita pikirkan zatnya Allah, bagaimana bentuknya Allah, bagaimana itu akal kita tidak akan sanggup memikirkan tentang zatnya Allah, tetapi kita diperintahkan untuk memikirkan
ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah di antara pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati kita adalah berburuk sangka kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang muslim. Iya, jadi kita tidak boleh berburuk sangka. Iya, justru kita mendahulukan baik sangka kepada orang muslim. Iya, ketika ada orang muslim yang melakukan sesuatu, boleh jadi ya ada sebab-sebabnya dia melakukan hal demikian. Jangan kita dahulukan buruk sangka, tapi dahulukan dulu namanya positive thinking ya namanya ya, berpikiran positif. Jangan kita langsung dahulukan negative thinking. Jangan dahulukan negative thinking. Jangan kita mendahulukan pikiran yang negatif terhadap saudara kita. Boleh jadi dia bersalah karena faktor ini, dan seterusnya. Ya, jadi intinya pintu-pintu ini harus kita tutup. Ya, yang tadi ya, yang sifat-sifat buruk manusia ini ialah pintu-pintu setan yang harus kita tutup. Ya, harus kita tutup. Kalau tidak, bahaya, setan akan masuk ke dalam hati kita, dia akan bercokol, dia akan menetap di situ dan dia akan bisa menguasai kita. Nauzubillah min zalik. Kalau sudah setan menguasai hati kita, maka kita akan diombang-ambing, akan kita dijajah oleh setan, akan kita dikendalikan oleh setan tersebut. Jadi intinya adalah kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk tadi, dari sifat hasad, sifat serakah, sifat suka yang marah, syahwat, perilaku yang kasar, cinta kepada dunia dan seterusnya. Ini harus kita bersihkan. Ini harus kita bersihkan semua ya, agar setan itu tidak masuk ke dalam hati-hati kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ikhwatal Islam azakumullah, tentang pembahasan pintu-pintu setan. Ya. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah, ya di sini ada pertanyaan. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa berburuk sangka kepada selain orang muslim atau orang kafir? Ya. Tadi di sini disebutkan adalah salah satu pintu setan adalah berburuk sangka kepada orang muslim. Ya, di sini tidak disebutkan orang kafir ya. Tapi tentu juga ya apalagi orang kafirnya itu misalnya ya orang-orang yang baik saja misalnya ya, tentu tetap juga kita berbaik sangka ya kepadanya, kecuali kalau jelas-jelas ya orang kafirnya itu adalah orang yang jahat ya, itu bisa saja kita namanya berburuk sangka. Tapi kalau orang kafirnya itu adalah orang yang baik-baik saja misalnya, ya tidak ada tanda-tanda orang-orang jahat pada dirinya, ya kita mendahulukan juga baik sangka ya. Tapi yang lebih utama, tentu yang kita lebih utamakan adalah berbaik sangka kepada orang muslim. Ini yang lebih utama ya, kita mendahulukan baik sangka kepada orang muslim. Tapi bukan berarti kita mesti berburuk sangka juga kepada orang-orang kafir, tidak ya. Selama kita melihat tanda-tanda yang baik dari orang-orang kafir, ya tetap juga kita berbaik sangka jika misalnya ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi kita lihat tadi ya, karena orang-orang kafir ini juga bermacam-macam ya, apalagi misalnya kafir harbi. Ya, orang kafir itu kan ada kafir harbi. Kafir harbi itu yang orang kafir yang menyerang kaum muslimin, seperti Israel. Ya, Israel itu kan dia orang kafir harbi karena dia menyerang kaum muslimin, bangsa Palestina ya. Dia ya, itu bagaimana kita mau berbaik sangka kepada orang Israel, karena tindakannya sudah melampaui batas ya, sudah di luar dari peri kemanusiaan itu Israel. Ya, jadi adapun misalnya orang-orang non muslim misalnya yang dia adalah orang-orang yang baik kepada kita, misalnya tetangga kita, dia adalah orang-orang baik ya, tetap juga kita berbaik sangka kepada mereka. Kecuali kalau jelas-jelas dia memusuhi kita, memusuhi Islam, maka ini tidak ada berbaik sangka kepada mereka. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan di sini saja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum.
Ya, demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur Ustaz. Wa iyyakum. Wa fiik barakallah.